Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazain ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang apa judulnya ini, agar mendapatkan rasa aman yang ditakuti. Agar mendapatkan rasa aman dari yang ditakuti, gitu. Kemudian barang siapa yang takut akan sesuatu atau takut karena dihukum atau takut karena dikejar penagih hutang atau takut karena hal lainnya, sehingga hidupnya menjadi tidak tenang. Atau hal lainnya, atau masalah lainnya, gitu. Lo ingin agar aman dari hal itu, maka ikutilah kaifiat berikut ini.
Salatlah hayat 2 rakaat dan setelah salam bacalah pikiran berikut ini. Zikirnya pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Sebanyak 21. Ini kita langsung syakar aja ya. Kemudian Subhanallah wa ni'mal wakil. Ini 450 atau 100. Wa ni'mal wakil. Lalu yang ketiganya Subhanallah wahidilladzi laisa ilahun ghairuh. Subhanalladzi la bari Allah. Subhanalladzi la nafadulah. Kemudian subhanalladzi kulla yaum huwa fi sya'an. Lalu subhanalladzi yuhyi wa yumit. Lalu subhanalladzi khalaqa
ma nara, wa ma la nara, subhanalladzi alima kulla syai'in bi ghairi ta'lim. Ini baca 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau 41 kali atau 100 kali. Ini tergantung dari kadar ketakutannya. Jadi semakin takutnya sangat, bilangannya juga banyak. Subhanallah, wahidul ladzi laisa ilahan ghairuh, waliyan subhanalladzi la bari alah, waliyan subhanalladzi la nafadalah, maaf, la nafadullah nih. Lalu subhanalladzi kulla yaumin huwa fi sya'an. Lalu subhanalladzi yuhyi wa yumit. Kemudian subhanalladzi khalaqa ma nara wa ma la nara. Lalu subhanalladzi alima kulla syai'in bi ghairi ta'lim. Kemudian yang keempatnya, yang keberapa, 3 ya, ini yang keempat, membaca Allahumma inna naj'aluk fi nuhurihim wa na'udzubik
min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau 41 kali, bisa juga 100 kali. Jadi tergantung daripada kadar ketakutannya. Saya bikin kecil aja ya. Nah, ini pun sama. Ini saya bikin kecil agar pas. Baik, ini salat hajat 2 rakaat di malam hari dan pagi hari. Baik, saya akan talkinkan ulang. Agar mendapatkan rasa aman dari yang ditakuti. Barang siapa yang takut akan sesuatu, atau takut karena dihukum, atau takut karena dikejar-kejar penagih hutang, atau takut karena hal lainnya atau masalah lainnya, sehingga hidupnya menjadi tidak tenang, lalu agar ingin aman dari hal itu, maka ikutlah kaifiat berikut ini. Nah, di sini juga atau jika ingin aman dari seseorang yang mengancam Anda sehingga orang tersebut menjadi sayang dan memberikan kebaikan, begitu. Atau jika ingin agar orang yang hendak membunuh Anda sehingga menjadi sayang kepada Anda. Nah, jadi saya tambahkan di sini, barang siapa yang takut akan sesuatu, atau takut karena dihukum, atau takut karena dikejar-kejar penagih hutang, atau takut karena hal lainnya atau masalah lainnya sehingga hidupnya menjadi tidak tenang, lalu agar aman dari hal itu, atau jika ingin aman dari seseorang yang mengancam Anda sehingga orang tersebut menjadi sayang dan memberikan kebaikan, atau jika ingin agar orang yang hendak membunuh Anda
sehingga menjadi sayang pada Anda, maka ikutilah kaifiat berikut ini. Sholatlah hajat 2 rakaat di malam hari atau pagi hari, biasanya ba'da isya ya, atau pagi hari ba'da sholat duha. Setelah salam, bacalah dzikiran berikut ini. Bismillah 21. Nah, di sini bisa 313 juga 786. Hal ini juga tergantung daripada tingkat ketakutannya atau tingkat kebahayaannya. Kemudian yang kedua, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 atau 100. Jadi ini juga tergantung tingkat ketakutannya dan tingkat bahayanya. Jika lebih bahaya dan lebih takut, bacalah yang 450. Kemudian yang ketiganya, membaca subhanal wahidul ladzi laisa ilahan ghairuh, subhanalladzi la bari'ala, subhanalladzi la nafadullah, subhanalladzi kulla yaum huwa fi sya'an, subhanalladzi yuhyi wa yumit, subhanalladzi khalaqa ma nara wa ma la nara, subhanalladzi alima kulla syai'in bighairi ta'lim. Ini 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau 41 atau 100. Ini juga tergantung daripada tingkat ketakutan dan tingkat bahayanya. Semakin bahaya dan semakin takut, bacalah nominal yang paling banyak. Kemudian yang keempatnya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini membaca 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau 41 atau 100. Hal ini pun sama, tergantung daripada tingkat ketakutannya dan tingkat bahayanya. Semakin takut atau semakin bahaya lebih besar, sebaiknya gunakan nominal yang banyak. Begitu ya. Jadi sebentar, jika Anda melakukannya dengan khusyuk, maka insya Allah orang yang mengancam Anda, baik itu penguasa atau penagih hutang atau pengancam Anda yang lainnya, maka akan menjadi sayang kepada Anda. Nah, demikianlah demikian ya. Ini akan saya bawakan beberapa riwayat tentang doa tasbih ini, subhanal wahidul ladzi laisa ilahan ghair. Jadi disebutkan oleh Az-Zubad dalam kitab Syarhul Ahya bab Al-Amr bil Ma'ruf. Begitu. Jadi dikatakan daripada Muhammad bin Al-Muhajir Al-Misri berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah bin At-Taw'im Ar-Raqashi bahwa Sulaiman bin Abdul Malik memerintah agar menangkap seseorang. Orang itu lalu melarikan diri, sehingga ketika utusannya datang ke tempat orang itu, ia sudah tidak ada, kabur. Kemudian orang itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya ia mengambil keputusan akan menuju ke suatu daerah yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan khalifah. Ketika suatu hari ia berada di suatu padang pasir yang tidak ada pepohonan atau air sekalipun, tampak olehnya seorang yang sedang salat. Lalu dia mendekatinya. Setelah selesai sholat, orang itu menoleh kepadanya dan berkata, "Mungkin Anda sedang dalam ketakutan." Kemudian orang itu menjawab, "Iya." Kemudian bertanya, "Kenapa Anda tidak membaca As-Sabu'?" Kemudian orang itu berkata, "Apakah As-Sabu' itu?"
Katakanlah subhanal wahidul ladzi laisa ilahan ghairu, subhanalladzi la bari'alah, subhanalladzi la nafadullah, subhanalladzi kulla yawm huwa fi sya'an, subhanalladzi yuhyi wa yumiit, subhanalladzi khalaqa ma tara wa ma nara, subhanalladzi alima kulla syai' bi ghairi ta'lim. Nah, ini yang dikatakan asyabu. Setelah orang itu mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat tersebut, lantas ia menghilang dari pandangan mata. Kemudian orang buronan tadi membaca dan mengulang-ulang kalimat asyabu tersebut. Ya, inilah yang dikatakan asyabu. Nah, ini saya blok ya. Nah, saya blok. Ini dia. Lalu buronan itu membaca dan mengulang-ulang, tiba-tiba ia merasakan hatinya tenang, dasar takutnya hilang segala takut yang selama ini menghantuinya. Lalu ia berkata dalam hatinya, aku akan kembali pulang untuk melihat keluargaku, dan aku akan singgah ke istana Sulaiman bin Abdul Malik. Tatkala ia tiba di istana, kebetulan khalifah sedang berkenan menerima tamu, maka masuklah ia ke dalam istana. Tampak olehnya khalifah sedang duduk di singgasananya. Kemudian khalifah melihatnya, ia lalu meluruskan badannya dan memanggil kepadanya dan agar mendekatinya. Setelah orang itu mendekat, buronan itu mendekat, khalifah berkata, apakah Anda menyihirku? Orang tersebut menjawab, buronan tersebut menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya bukan tukang sihir dan saya tidak mengerti tentang sihir sama sekali. Bagaimana saya akan menyihir Tuan? Khalifah menjawab, bagaimana bisa begini? Saya telah memutuskan akan membunuhmu, tetapi setelah saya melihatmu timbul rasa kasihan dalam hatiku, sehingga menyuruhmu untuk mendekat kepadaku. Coba ceritakan kisahmu, kata Khalifah. Kemudian orang tersebut, buronan tersebut menceritakan, orang itu mengisahkan perjumpaannya dengan seseorang yang telah mengajarinya kalimat-kalimat di atas. Kalimat asyabu yang tadi. Tatkala khalifah mendengar hal itu, ia berkata, demi Allah, Nabi Khidirlah yang telah mengajarkan kepadamu kalimat-kalimat itu. Hai pengawal, berilah ia keamanan, hadiah, dan antarkan kepada keluarganya. Perintah khalifah. Begitu kisah daripada asyabu ini, untuk dijadikan sebagai wasilah buat kita semua agar terhindar daripada kejahatan, kezaliman, serta kebencian pihak penguasa maupun pihak pengancam maupun orang yang hendak menjatuhkan madorot kepada kita. Berkata Imam Ahmad dari Abu Musa radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah bila merasa takut akan kejahatan suatu kaum, baginda mengucapkan, Allahumma inna naj'aluk fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa dibaca 3 atau 7. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad berkata dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Demikian perjumpaan kita kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.